Setelah ia keluar dari rumah pelelangan tanda hitam, Xiao Yan langsung berjalan kembali ke tempat penginapan tempat ia tinggal. Ia beristirahat di ruangan kecilnya hingga waktu lelang dimulai. Baru setelah itu ia keluar dari mode berlatihnya dan mengenakan jubah hitamnya. Kemudian ia meninggalkan penginapan itu dengan langkah yang mantap, berjalan menuju rumah pelelangan. Ketika Xiao Yan sampai di pintu masuk rumah pelelangan, kerumunan besar yang padat dengan kegaduhan terdengar hingga langit membuatnya agak terkejut. Ia tidak menduga pameran pelelangan besar akan menarik banyak sekali orang. Acara itu memang pantas disebut sebagai sebuah acara besar di daerah pelosok hitam. Xiao Yan mencoba masuk melewati arus manusia sebelum ia berbalik tanpa daya. Daerah pelosok hitam ini tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Jika seseorang memotong antrian di sini, seketika akan ada puluhan tinju yang melayang ganas. Lagi pula, tingkat kesabaran orang-orang di dalam daerah pelosok hitam tidak selembut orang-orang di dunia luar. Jika mereka ada perselisihan, mengeluarkan pisau dan saling tebas adalah pemandangan yang biasa. Xiao Yan mundur dari kerumunan orang yang masih saja berteriak tanpa henti. Matanya menyapu keadaan sekitar dan seketika terhenti pada sebuah jalan selain pintu masuk utama rumah pelelangan. Dibanding tempat ini, pintu masuk itu adalah pemandangan yang benar-benar berbeda. Jalan yang luas tertutup oleh sebuah karpet merah dan ada lebih dari 10 pria mengenakan baju hitam dengan raut wajah dingin yang ditempatkan di sekitar tempat itu. Aura kental gelap yang mendominasi samar-samar terpancar dari tubuh mereka menakuti kerumunan orang di samping mereka hingga mereka tidak berani memaksa masuk. Oleh karena itu, terbentuklah sebuah area kosong di jalan itu. Ketika Xiao Yan melihat-lihat, ia secara tidak sengaja melihat sekelompok orang berjalan menuju jalan dengan karpet merah tadi. Pandangannya menyapu orang-orang itu, dan akhirnya terhenti pada seorang pemuda tampan yang tampak terlalu pucat di tengah mereka. Dari penampilan luarnya, umurnya sekitar 24 atau 25. Namun dari pergerakan naik turunnya yang lembut, yang membuat gumpalan energi terkadang terpancar dari tubuhnya, kekuatannya kemungkinan setidaknya setingkat Dowling. Orang ini kekuatannya cukup tinggi. Terlebih lagi dia semuda ini. Sepertinya daerah pelosok hitam memang merupakan sebuah tempat di mana para harimau dan naga bersembunyi. Xiao Yan agak kaget ketika ia memandang pemuda dengan wajah pucat itu. Hei, lihatlah ke sana. Sepertinya mereka orang-orang dari Sekte Darah. Mereka memang sekumpulan orang-orang yang terlalu kuat. Orang di tengah itu adalah pemimpin Sekte Muda, Fan Ling bukan? Katanya menghilangnya seorang tetua dari 8 gerbang beberapa waktu lalu ada kaitannya dengannya. Darah di seluruh tubuhnya habis, tampaknya seluruh darahnya secara paksa telah dikuras oleh seseorang. Hanya Sekte Darah yang tertarik dengan hal seperti itu. Hanya saja ini di luar dugaan ia masih berani untuk datang ke markas 8 gerbang. Hal apa coba yang ia tidak berani untuk lakukan? Ayahnya adalah seorang yang kuat dan berada dalam peringkat kelima dalam peringkat hitam. Yuan Yu berada jauh darinya. Terlebih lagi, kekuatan Sekte Darah jauh lebih besar daripada 8 gerbang. Apakah mereka berani menyentuh Fan Ling di sini? Bukankah mereka akan takut jika ayahnya akan membawa orang-orang dan membasmi abis kota tanda hitam dalam kemarahannya? Xiao Yan menyadari sesuatu ketika ia mendengar percakapan pribadi tadi dari aliran para manusia. Tatapannya sekali lagi mengarah pada pemuda itu dan mengingat faksi yang disebut Sekte Darah baik-baik di dalam hatinya. Tampak seperti telah merasakan sebuah pandangan yang agak berbeda. Pemuda itu yang akan memasuki rumah pelelangan mendadak menghentikan langkahnya. Ia mengalihkan pandangannya yang sangat dingin yang seperti tidak memiliki emosi sama sekali itu, langsung ke arah Xiao Yan yang seluruh tubuhnya tersembunyi di bawah sebuah jubah hitam berdiri tidak jauh darinya. Seketika, ia agak mengernyitkan alisnya, sempat bimbang sebentar sebelum memasuki rumah pelelangan sambil membawa keraguan di antara kedua alisnya. Daerah pelosok hitam ini sepertinya tidak memiliki begitu banyak orang normal. Tatapan berkabut yang dingin pemuda itu membuat Xiao Yan serasa diawasi oleh seekor kelelawar penghisap darah dari dalam kegelapan. Ia melebarkan tangannya dan tertawa kecut di dalam hati. Tidak lama setelah orang-orang dari Sekte Darah itu memasuki rumah lelang, ada beberapa kelompok orang yang ikut masuk setelah mereka. Orang-orang ini tanpa pengecualian, adalah orang-orang kuat dari faksi-faksi di dalam daerah pelosok hitam, dinilai dari bisikan-bisikan orang sekitar. Ini benar-benar membuka mata Xiao Yan. Xiao Yan memandang jalan berkarpet yang kosong dan sunyi itu.
Ia lalu menatap pintu masuk utama, yang penuh dengan orang, lalu terdiam. Yang mereka punya hanyalah kartu VIP yang rusak. Apa yang bisa dibanggakan? 8 gerbang hanya tertarik pada uang. Aku yang tua ini setidaknya melelang benda-benda seharga lebih dari 50.000, tetapi mereka tidak memberiku kartu itu. Ketika Xiao Yan memandang jalan berkarpet itu, seorang pria kurus di sampingnya yang juga didorong oleh aliran manusia tadi, juga memandang jalan berkarpet dan mengumpat pelan. Namun, dari matanya tampaknya ia memang begitu dengki. Kartu VIP, hati Xiao Yan tergerak ketika mendengar hal ini. Ia juga ingat bahwa orang-orang tadi mengeluarkan sebuah kartu dari lengan baju mereka ketika memasuki jalan karpet tersebut. Ia mengusap cincin penyimpanannya dan sebuah kartu batu zamrud melompat keluar. Xiao Yan teringat kepada pria tua di ruang pemeriksaan benda berharga yang telah mengatakan bahwa kartu ini adalah kartu kelas VIP tingkat 2. Apa yang kau lihat? Kau cari mati. Setelah tersadar ia sedang dipandangi oleh Xiao Yan yang dibungkus jubah hitam, pria kurus itu seketika menunjukkan raut muka ganas dan berbicara dengan garang. Xiao Yan tak menghiraukan orang gila ini dan berjalan langsung ke arah jalan berkarpet di depan hadapan orang itu yang tertegun. Orang ini. Pria kurus itu melengkungkan bibirnya ketika ia melihat tindakan Xiao Yan. Ia tadi juga melihat Xiao Yan keluar dari kerumunan arus manusia itu. Oleh karena itu, ia sudah sewajarnya tidak berpikir bahwa orang yang berpakaian begitu lusuh ini sebenarnya memiliki kartu VIP untuk rumah pelelangan tanda hitam. Bagaimanapun juga mereka yang mempunyai kartu VIP hanyalah orang-orang dari faksi yang cukup kuat, atau mereka yang melelang barang-barang seharga lebih dari 2 juta koin emas, dan itu pun hanya untuk mendapat kartu kelas VIP tingkat 3. 2 juta untuk kebanyakan orang di daerah pelosok hitam adalah jumlah yang hanya bisa dibayangkan tetapi tidak pernah didapat. Hal ini dibuktikan saat Xiao Yan hanya mendapat imbalan sebanyak 5.000 koin emas sebagai upah melindungi Doma di sepanjang jalan. Xiao Yan adalah seorang dadosi, namun kompensasinya masih tergolong rendah. Seorang dadosi layak untuk memulai sebuah klan di Kekaisaran Jiama. Di dunia ini, tidak semudah itu untuk menghasilkan uang. Jika tidak, beberapa dadosi, douling, atau bahkan dowang di dalam daerah pelosok hitam tidak akan menurunkan kehormatan mereka dengan harus menjadi pembunuh. Tentu saja hal ini tidak termasuk ahli kimia, yang mana adalah pekerjaan yang membuat banyak orang begitu iri. Lagi pula, persyaratan bawaan dari lahir bagi seorang ahli kimia saja sudah menghapuskan harapan dari hampir 90% orang-orang yang ingin menjadi ahli kimia. Mereka hanya bisa bermimpi. Karena alasan-alasan yang disebutkan tadilah pria kurus itu diam-diam menghina Xiao Yan ketika ia melihat aksinya. Tentu saja, cemoohannya tidak berlangsung lama dan wajahnya yang ganas berubah menjadi kekakuan. Ini dikarenakan Xiao Yan hanya berhenti sebentar di jalan berkarpet sebelum ia melangkah menuju karpet merah yang sangat halus. Ia punya kartu VIP tapi ia juga berusaha menerobos masuk. Apakah dia punya masalah? Mata pria kurus itu agak memerah karena cemburu. Apalagi saat Xiao Yan membalikkan kepalanya dan melihat ke arahnya setelah masuk ke daerah pelelangan. Pria kurus itu begitu marah. Ia jelas merasakan ada tatapan mengejek yang diarahkan kepadanya dari bawah jubah hitam itu. Penerangannya agak gelap ketika Xiao Yan memasuki terowongan. Ia bergerak di sepanjang koridor hingga ujungnya sebelum ia berbelok. Seketika, daerah pelelangan yang besarnya tiada banding muncul di mata Xiao Yan, membuatnya menghirup nafas dingin. Daerah pelelangan itu lebih besar dari daerah pelelangan yang pernah Xiao Yan lihat seumur hidupnya. Kursi-kursi yang penuh dan panggung lelang itu yang sepertinya secara keseluruhan terbuat dari kristal terang, membuat orang tertegun. "Tuan, boleh saya tanya nomor kursi Anda?" Ketika Xiao Yan melihat-lihat, seorang pelayan wanita yang cantik mendatanginya dengan cepat lalu bertanya dengan hormat. Xiao Yan tidak menjawab. Ia langsung memberikan kartu batu zamrud miliknya. Ketika pelayan wanita itu melihat warna dari kartu tersebut, cahaya yang aneh terpancar dari matanya. Sikapnya terhadap Xiao Yan menjadi lebih menghormati. Dengan sedikit membungkuk memberi hormat, ia dengan lembut berkata, "Tuan, Anda memiliki kartu VIP tingkat 2. Mohon ikuti saya." Setelah ia selesai mengatakan hal ini, pelayan wanita itu bergegas untuk memimpin jalan, sementara Xiao Yan berjalan dengan santai di belakangnya. Pelayan wanita itu berjalan di dalam daerah pelelangan yang sangat besar selama hampir 10 menit sebelum ia berhenti di area yang dekat dengan panggung lelang kristal tadi.
Ia menunjuk sebuah tempat duduk dan tersenyum kepada Xiao Yan sebelum membungkuk lagi dan mundur. Xiao Yan berjalan menuju kursi yang lebar dan sangat mewah itu sebelum akhirnya duduk. Perasaan lembutnya hampir membuat tubuhnya ingin meringkuk di dalam kursi itu. Xiao Yan berbalik dan menatap kursi-kursi biasa di belakang. Ia secara refleks menghirup napas sekali lagi. Ini adalah suatu hak istimewa yang terlahir karena uang. Ketika ia duduk di kursi itu, alis mata Xiao Yan mendadak berkedut. Ia mengangkat wajahnya dan memandang baris kursi yang tidak jauh di depannya. Ia dapat melihat pemimpin sekte muda dari sekte darah, Fan Ling yang tampak di pintu masuk tadi sedang melihatnya dengan tatapan yang aneh. Xiao Yan di bawah bayangan mengernyitkan alisnya. Ia tidak menghiraukannya dan langsung menutup matanya menunggu pelelangan dimulai dengan tenang. Pemimpin sekte muda, ada apa? Pemuda tampan berwajah pucat itu perlahan mengalihkan pandangannya. Di sampingnya, seorang pria tua yang sama pucatnya bertanya dengan lembut. Bukan apa-apa, hanya saja aku rasa orang itu agak aneh. Terlebih lagi ketika aku melihatnya, aku merasakan ketakutan yang aneh di dalam hatiku. Ketika ia membicarakan hal ini, Fan Ling tertawa mencemooh saat ia menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte muda pasti telah salah menilai. Meskipun teknik ki sekte darah kita sangatlah gelap dan dingin dan sudah sewajarnya takut kepada beberapa api yang ekstrim, tidak banyak orang di daerah pelosok hitam yang memiliki api setingkat itu. Kata orang tua itu sambil tertawa. Mungkin, pemuda itu mengangguk. Beberapa orang yang memiliki api seperti itu adalah orang kuat di puncak di dalam daerah pelosok hitam. Sebaliknya, orang berjubah hitam ini sudah pasti bukan salah satu dari mereka. Seketika, ia berhenti memikirkan hal-hal liar dan pandangannya terarah pada panggung kristal di depannya. Dengan suara pelan ia menggumam, aku penasaran apakah berita itu benar. Jika demikian, ayah telah mengatakan kita harus mendapatkannya bagaimanapun juga. Pemimpin sekte muda, yakinlah bahwa pemimpin klan telah membuat semua persiapannya. Meskipun benda itu jatuh ke tangan orang lain, ia tidak akan berjalan lebih jauh dari 5 kilometer dari kota Tanda Hitam. Pria tua itu tertawa kelam. Bagus kalau begitu, lengkungan dingin dan gelap terbentuk di wajah pemuda itu. Ia perlahan menutup matanya dan menunggu lelang untuk dimulai dengan diam. Ketika Fan Ling menutup matanya, beberapa faksi yang berada tidak jauh dari mereka diam-diam berbisik satu sama lain. Jika pembicaraan mereka terdengar, akan ditemukan satu hal yang sama, yaitu pembicaraan mereka melibatkan sebuah objek misterius tertentu. Terlebih lagi, objek ini tampaknya adalah benda terakhir yang akan dilelang pada pameran ini. Sekitar setengah jam setelah Xiao Yan menutupkan matanya, suara gong dengan jelas menggema perlahan di dalam daerah pelelangan. Setelah mendengar suara ini, Xiao Yan keluar dari mode berlatihnya, dan kebisingan menyapu seperti suara magic yang tumpah di benaknya, membuatnya menggoyangkan kepalanya dengan keras. Baru setelah itu ia mempertahankan ketenangannya. Ia mendongak dan menatap panggung kristal yang terang itu. Saat ini, ada seorang pria tua berambut putih yang sepertinya adalah juru lelang yang telah berdiri dengan sebuah senyuman. Akhirnya dimulai. Xiao Yan dengan pelan menggumam ketika ia memandang area luas yang tampak begitu ramai karena benar-benar penuh itu. Mata hitamnya yang gelap menunjukkan pengharapan yang jelas.